Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya lagi nongkrong ini di NBS. Jadi New Bookstore dari UMM. Sekarang hebat sekali New Bookstore ini. Dulu toko buku biasa ya, sekarang menjadi hebat ini. Ada AC-nya, dingin, dan ada tempat podcast. Ini yang menarik. Ada banyak buku kesehatan di sini, tetapi saya tidak akan membaca itu. Anda nanti datang sini beli itu. Saya akan ceritakan bagaimana saya bisa sehat seperti ini. Umur saya sudah 76, hampir 76 ya, sudah 75 lebih. Ini menjelang 76, Desember 2023 sudah 76. Saya lahir tahun 1947 ya, 2 tahun setelah proklamasi. Sekarang alhamdulillah masih sehat ya, masih kuat, kemana-mana naik motor ya, bisa masih nyangkul, bisa makan sate dan sebagainya. Nah, yang penting dari semuanya itu apa sebenarnya resepnya? Banyak orang tanya kepada saya, oh jamunya apa, makanannya seperti apa dan sebagainya, minum apa, obat apa ya, obat-obat apa yang bisa untuk supaya sehat. Alhamdulillah saya beritahukan bahwa saya lebih banyak mencegah penyakit daripada mengobati. Ini yang penting, ini dulu. Satu, jangan sampai kita ya berpenyakit ya baru cari obat. Jangan, kita harus cegah. Dengan cara apa? Dulu saya pernah mereview satu buku yang sangat bagus, bestseller di Amerika, yaitu 9 Steps ya, 9 Step to Keep Your Doctor Away. Ini menarik sekali buku itu, ada 9 langkah supaya kita tidak tergantung kepada dokter, maksudnya tidak usah sakit gitu, tidak bisa sakit ya, jarang sakit. Nah, saya kebetulan saya jalankan semua itu ya. Yang pertama sebenarnya yang paling penting adalah pikiran, mindset. Ya, bagaimana pikiran kita supaya sehat gitu. Jadi gimana? Ya mungkin easy going. Jadi jangan terlalu serius lah hidup itu. Ya, santai aja, kita punya hobi, kita lakukan hobi, kita senang ya. Itu yang pertama dulu, mindsetnya. Kalau mindsetnya sudah error ya, terus sakit, merasa tua, merasa tidak sehat, jadi nggak sehat beneran. Ini mindset dulu. Jadi ini penting ya, ini penting. Yang kedua menurut saya ini yang saya lakukan, yaitu selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sehat ya, beribadah. Itu yang penting juga, karena semua kesehatan, semua kebahagiaan ini dari Gusti Allah semua. Itu yang kedua. Jadi ini mudah diomongin, belum tentu bisa dilakukan ya. Ada banyak orang yang tidak melakukan hal ini ya. Mensyukuri ya, mensyukuri semua karunia Allah. Kita bisa hidup di Indonesia ya, di daerah tropis yang udaranya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas ya. Coba bayangkan kalau di gurun pasir, panas sekali. Saya pernah di Amerika tahun 1985-87. Kalau udah dingin itu minus 10 derajat, dingin sekali, dingin banget. Nah di sini tidak terlalu mainstream ya, tidak panas ya, tidak terlalu panas, hujan oke, kita nikmati aja. Yang paling penting sebenarnya mensyukuri semua nikmat Allah. Kita ini di sini buah-buahan murah ini ya. Ngomong dengan buah-buahan, kita harus tahu bahwa harus makan sesuatu yang vitaminnya tinggi, ya, bergizi tinggi. Jadi ini yang penting. Jangan hanya sekedar makan terus supaya kenyang, bukan ya. Saya misalkan pagi-pagi saya makan buah sebagai sarapan saya jarang sekali makan nasi. Paling tidak kue ya. Tetapi yang ini mungkin bisa ditiru bisa tidak, yaitu saya selalu minum kopi walaupun kopinya sedikit. Ya, selalu minum susu tiap pagi sekali aja. Minum kopi ditambah susu dikit ya, kopinya juga tidak terlalu banyak. Kemudian sehat ya.
Ya, saya kebetulan saya tidak promosi ini, saya minum susu kering kambing Etawa ya. Jadi itu ada produknya, bisa lihat produknya macam-macam dari apa. Tetapi saya selalu minum itu ya. Yang ketiga apa? Selalu tidur teratur, istirahat teratur ya. Sore-sore ya, jangan terlalu ngoyo kerja ya. Kemudian pikiran santai ya. Jadi kalau waktunya tidur ya tidur dong ya, jangan terus lelean sampai malam ya. Alhamdulillah yang berikutnya saya tidak merokok ya, saya minum kopi tapi gulanya sedikit sekali, kadang-kadang enggak pakai gula karena susu yang Etawa itu gulanya sudah ada, kelihatannya sudah manis, biasanya enggak pakai gula saya. Kalau terpaksa pakai gula itu ada gula yang dari gula aren itu ya, itu namanya gula semut, bisa beli di online, silahkan. Enggak pakai itu juga enggak apa-apa, saya kadang-kadang enggak pakai juga. Pada umumnya hampir setiap hari enggak pakai gula. Yang berikutnya yaitu harus kita ini banyak olahraga, ini yang penting ya. Olahraga ini kelihatannya mudah dilakukan, kadang main badminton terus sampai sakit ya, sampai capek. Kalau saya enggak, olahraga saya simple, yaitu tiap pagi jalan-jalan mengelilingi perumahan, cukup ya, setengah jam lah ya, paling lama 1 jam itu pun sudah capek sekali. Jadi menggerak-gerakkan badan, jalan kaki mengelilingi perumahan, kemudian senam ringan ya, itu bahkan kadang-kadang seminggu sekali saya masuk hutan. Dalam arti hutan bukan hutan beneran yang yang sangat jauh, bukan, daerah-daerah sini ya, dekat-dekat sini ada banyak pohon, itu saya anggap sebagai hutan. Di kampus kami UMM ada hutan juga gitu. Jadi hutan kecil mini, hutan mini, saya masuk ke situ menghirup udara yang segar dan banyak oksigen, itu sudah cukup. Kadang-kadang juga ke sawah ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali jalan-jalan ke sawah, itu penting ya, karena oksigen itu penting. Jadi itu. Yang berikutnya itu saya punya hobi menanam apa saja ya di muka rumah saya. Kebetulan ada beberapa rumah saya tanami pisang, ya itu hobi saya ya. Selain hobi burung ya, saya punya burung perkutut. Dengarkan burung perkutut tadi, senangnya bukan main tiap pagi. Itu antara lain tip-tip saya. Jadi tidak terlalu banyak hal-hal yang tidak pakai jamu-jamuan lah ya. Memang kadang-kadang saya minum jamu, tapi itu tidak rutin. Saya juga minum apa yang disebut dengan cincau ya. Cincau itu tanaman yang kemudian kita bikin kue atau minuman, tapi tidak setiap saat ya. Kadang ya kalau sempat 2 minggu sekali, kadang enggak juga ya. Itu begitu. Jadi jamu-jamu ya oke, kalau mau silahkan. Tapi yang paling penting itu menjaga kesehatan ya, supaya kita tidak sakit ya. Kita mencegah penyakit supaya tidak sakit, itu penting. Misalkan ada teman saya, aduh saya udah stroke lah, saya tanya kenapa, oh saya makan tidak terkontrol, suka makan di warung ya. Itu karena apa? Ya maaf, saya bukan anti makan di warung, kalau bisa ya jangan sering-sering ke sana ya. Itu bisa masak di rumah atau warung-warung tertentu yang memang tidak terlalu banyak zat kimianya, itu saya tidak usah menyebut mereknya, tapi biasanya kalau di warung itu zat kimianya terlalu banyak ya. Kalau minum es misalkan es campur, itu ada zat pewarna ya, ada zat pemanis ya. Kemudian kalau masak-masak ada zat penggurih ya, itu zat pengawet. Ini tolonglah dihindari zat kimia itu. Saya biasanya makan di rumah, saya punya tanaman macam-macam, antara lain kelor juga, itu hampir setiap hari saya makan sayur kelor. Jadi buah-buahan itu penting. Saya nanam pisang bukan karena apa, bukan saya jual, saya makan sendiri. Ya sekarang lagi nanam pisang baru yang dari Honduras itu, yang namanya pisang Sang Mulyo, itu dari Dampit. Itu saya nanam 15 pohon. Jadi mudah-mudahan nanti segera berbuah ya, biasanya 1 tahun baru berbuah, dan itu biasanya saya berikan kepada tetangga ya, saya makan sendiri, tidak pernah saya jual. Jadi nanas ya, di rumah itu ada nanas juga. Jadi itu saja resepnya ya, jangan
menyangka bahwa saya ini, saya itu, pakai jamu, pakai obat-obat tertentu. Enggak. Saya alhamdulillah jarang sekali minum obat dan alhamdulillah jarang sekali sakit. Ya. Tetapi kalau sakit ringan-ringan, saya sudah siapkan obat. Kebetulan anak saya dokter, jadi saya minta coba cari obat-obat yang ringan, misalkan flu atau sakit pinggang atau apa. Tapi alhamdulillah saya jarang sakit. Itulah antara lain tips-tips supaya kita bisa sehat. Ya, sekian aja dulu, nanti saya sambung lagi tips-tips yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.